Yihe berdiri di atas kota, memandangi ribuan serigala iblis di bawah, hatinya penuh keengganan dan rasa bersalah. Tanda seru, terutama Lang Feng. Yihe tahu posisinya di hati Isa. Isa bermain di pegunungan dan hutan sejak kecil, dan Lang Feng selalu berada di sisinya. Bisa dikatakan Lang Feng memandang Isa dewasa, tapi sekarang, Yixia ingin Lang Feng mati. Yihe tahu bahwa Yixia lebih sedih darinya saat ini, tapi dia harus melakukan ini. Kota Kekaisaran Iblis diperintah oleh harimau untuk jangka waktu tertentu, banyak tentara setia dibunuh secara brutal, dan kesetiaan seluruh kota Kekaisaran Iblis kepada Yihe menurun drastis. Menghadapi musuh yang sangat besar sekarang, dan perbedaan kekuatan, tidak dapat dihindari bahwa hati banyak prajurit di kota Yao Huang akan terguncang. Dan Yixia juga memahami hal ini, jadi dia memerintahkan Lang Feng untuk memimpin kawanan serigala iblis untuk memblokir serangan itu. Karena saat ini hanya Lang Feng yang paling setia. Yixia juga ingin aura kematian serigala iblis yang tak kenal takut menginfeksi tentara di seluruh kota Kekaisaran Iblis. Biarkan para prajurit kota Kekaisaran Iblis ini mendapatkan kembali semangat juang mereka. Demikian pula, Lang Feng juga memahami hal ini, jadi dia setuju tanpa ragu-ragu. Jika kematiannya dapat ditukar dengan keselamatan kota Yao Huang, maka dia akan mati tanpa penyesalan. Di depan serigala iblis, angin bertiup, membuat rambut Lang Feng menari-nari dengan angin. Menghadapi puluhan ribu pasukan musuh, mata Lang Feng penuh dengan kegigihan dan pantang menyerah. Tanpa rasa takut sedikit pun, ribuan monster serigala itu juga memiliki mata yang tajam, menunjukkan taring yang menakutkan. Lang Feng setia pada kota Kekaisaran Iblis, tapi ribuan serigala iblis ini setia pada Lang Feng. Karena kesetiaan, tidak ada rasa takut akan kematian. Lang Feng tiba-tiba meraung, dan seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi monster serigala besar, menuju ke arah musuh. Bergegas, ribuan serigala iblis di belakang mereka juga bergegas keluar bersama. Dalam sekejap, ribuan serigala iblis menyerbu pasukan musuh yang berjumlah 10.000 orang dan mulai bertarung. Serigala iblis ini tidak kuat, bahkan Lang Feng pun tidak terlalu kuat, tidak ada cara untuk mengikuti lawan. Membandingkan, namun mereka bertekad untuk mati dan tidak takut. Suara pembunuhan itu mengguncang langit. Asap ada di mana-mana. Di bawah kota Kaisar Iblis, kota itu langsung menjadi segunung mayat dan lautan darah. Melihat pemandangan di depannya, air mata Isa mengalir perlahan. Setelah lebih dari 10 menit, suara pembunuhan berangsur-angsur berhenti, dan asap mesiu berangsur-angsur menyebar. Ribuan serigala iblis semuanya tergeletak di genangan darah, tidak ada satupun yang selamat. Tapi kerusakan yang ditimbulkannya pada musuh sangat rendah. Aku melihat mayat Lang Feng tergantung tinggi di atas tombak, musuh memprovokasi kota Kekaisaran Iblis dengan cara ini. Melihat mayat Lang Feng, Yixia tidak tahan lagi, menutupi wajahnya dan mulai menangis. Mata Yihe juga menjadi lembab. Melihat pemandangan ini, banyak tentara di kota Kekaisaran Iblis dipenuhi dengan niat membunuh, dan mata mereka bersinar. Sutra Merah. Pada saat ini, darah banyak tentara di kota Yao Huang muncul. Di puncak bukit beberapa mil jauhnya, Li Ganruo melihat bawahannya telah menggantung tubuh Lang Feng untuk memprovokasi dia, dan segera mengumpat dengan marah, "Dasar bodoh, beraninya kamu masih menggantungkan tubuh Lang Feng untuk provokasi." Memprovokasi dengan cara ini, apakah ini membangkitkan perlawanan gigih pihak lain? Ayah, biarpun kota Kekaisaran Iblis menolak, terus kenapa? Para penguasa kota Kekaisaran Iblis telah disingkirkan. Masih ada beberapa orang yang tidak stabil, yang tidak dapat menghasilkan banyak uang. Petik 2. Li Xing berkata tanpa ragu-ragu. "Kentut, apa yang kamu tahu? Suruh seseorang segera mundur." Raja Li dengan kejam menulis kalimat kepada Li Xing. Li Xing tidak berdaya, dan ketika dia hendak menarik tentara yang sedang menyelidiki di depan, dia tiba-tiba gemetar dan membunuh mereka. Teriak. Saya melihat gerbang kota Kekaisaran Iblis perlahan terbuka, dan puluhan ribu tentara bergegas keluar kota. Para prajurit kota Kekaisaran Iblis ini meraung satu persatu, dengan aura pembunuh di mata mereka. Para prajurit kota Kekaisaran Iblis, yang awalnya pemalu, sekarang seperti membunuh dewa satu persatu. Tanpa perintah Yihe, beberapa jenderal tidak tahan, membuka gerbang kota dan bergegas keluar. Darah mereka terangsang, dan mereka perlu membunuh untuk melampiaskannya.
Melihat para prajurit yang bergegas keluar dari kota Kekaisaran Iblis, Li Xing sedikit terkejut. Dia tidak percaya bahwa ini sebenarnya adalah seorang prajurit dari Demon Imperial City. Kalian pasti tahu kalau prajurit-prajurit ini semua diganggu oleh harimau, bagaimana mungkin ada darah, dan mereka yang berdarah pasti sudah lama diintimidasi oleh harimau. Ben terbunuh. Tapi sekarang, para prajurit kota Kekaisaran Iblis ini, yang pada awalnya tampak pengecut, telah menunjukkan semangat tak kenal takut pada saat ini. Li Xing tidak punya waktu untuk mengeluarkan perintah mundur, dan puluhan ribu orang yang menjelajahi jalan itu terhanyut dalam sekejap. Para prajurit kota Kekaisaran Iblis mengayunkan senjata mereka seperti orang gila. Tidak takut hidup dan mati, tidak takut pertumpahan darah. Untuk sesaat, para prajurit kota Raja Mingli yang terbunuh membuang helm dan baju besi mereka, dan mundur satu demi satu. Yi He melihat semua ini, dan hatinya dipenuhi dengan kelegaan. Tapi dia tahu bahwa stimulus singkat ini mengejutkan Raja Li, tapi pasti akan menjadi semakin sulit di masa depan. Yi He memerintahkan para prajurit untuk kembali ke kota, karena ketika Raja Li bereaksi, para prajurit itu bergegas keluar. Tak satu pun dari mereka bisa kembali. Di bawah kota Kaisar Iblis, ketenangan berangsur-angsur kembali. Hanya mayat-mayat di seluruh pegunungan dan dataran, yang menandakan bahwa tempat ini baru saja mengalami pembantaian. Matahari terbenam menyinari darah merah cerah, memancarkan cahaya merah. Beberapa burung gagak melayang di udara, membuat panggilan tajam. Setelah nafas berdarah, yang dibawanya hanyalah kesedihan. Melihat mayat-mayat di tanah, hati setiap prajurit diselimuti awan gelap. Ayah, ayo kita kembali dan istirahat, hari sudah mulai gelap, dan mungkin tidak mudah untuk menyerang kota Raja Mingli, kata Yixia lembut. Tapi Yi He berdiri tak bergerak, dan semua yang mati di bawah adalah rakyatnya. Yi He patah hati. Melihat Yi He tidak bergerak, Yixia tetap di sisinya, melihat mayat di bawah kota Kekaisaran Iblis tanpa bergerak. Saya tidak tahu berapa lama, tapi hari sudah gelap gulita. Bulan purnama yang bulat menggantung tinggi, menerangi daratan, seolah-olah telah menebarkan awan cahaya ke daratan. Lapisan es perak. Ayah, lihat apa itu? Yixia tiba-tiba menemukan bahwa di depan bulan purnama, ada bayangan terbang ke arah mereka. Di saat yang sama, Li Xing di puncak gunung juga menemukan bayangan di udara. Ayah, ada situasi. Li Xing berteriak keras. Raja Li keluar dari tenda, melihat ke atas, dan menemukan sebuah pesawat besar di udara. Pesawat. Raja Li sedikit mengernyit, bagaimana mungkin ada pesawat di sini? Hanya sekte terbang yang memiliki pesawat di area ini, tetapi pesawat dari sekte terbang tidak boleh terbang di sini. Asteris Raja Li bingung, saya tidak mengerti mengapa sebuah pesawat biasa tiba-tiba muncul. Apakah Anda ingin merobohkan pesawat itu? Li Xing bertanya. Namun, Raja Li melambaikan tangannya, lihat dan beritahu saya, siapa yang mengemudikan pesawat itu ke sini. Tahukah Anda, airship merupakan barang langka, tidak semua orang bisa memilikinya, selain mahalnya harga airship, juga membutuhkan dukungan teknologi dan sumber daya yang tinggi. Bahkan jika mereka adalah Ming Li Wangcheng, mereka tidak dapat membangun sebuah pesawat udara. Li Wang merasa bahwa dia dapat memiliki sebuah pesawat udara, dan dia pasti bukan orang biasa, jadi dia tidak berani bertindak gegabah. Keuntungannya lebih besar daripada keuntungannya kalah. Li Xing dan Li Wang menyaksikan pesawat itu terbang menuju langit di atas kota Kekaisaran Iblis. Tetapi pada saat ini, Yi He, yang berdiri di tembok kota, melihat pesawat itu semakin dekat, dan akhirnya tersenyum, menghadapi. Senyum. Tuan Chen, ini seharusnya menjadi kembalinya Tuan Chen, jadi jika Chen Ping kembali dengan pesawat, dia tidak akan terkejut sama sekali. Benarkah? Isa sedikit penasaran, dan tidak mengerti apa Chen Ping harus bisa kembali sebagai pesawat udara. Yi He mengerti betul bahwa Chen Ping bersama Ji Yun dari Fei Tianzong. Yi He tersenyum ringan, tidak mengatakan apa-apa, tapi menatap pesawat di langit. Kaus kaki terbang-terbang di atas kota Kekaisaran Iblis, dan Chen Ping juga melihat para prajurit di tembok kota menunggu dalam pertempuran penuh. Tuan Chen, apa yang terjadi di sini? Lihat mayat-mayat berserakan di lantai. Apakah itu terjadi? Apakah ada perang? Ji Yun melihat ke depan kota Kekaisaran Iblis, dan terkejut dengan tumpukan mayat dan lautan darah. Adegan yang dilihatnya tidak lebih dari pertarungan antara dua sekte,
dan ratusan orang tewas atau terluka. Ke atas. Namun pada pemandangan di depan saya, terdapat puluhan ribu jenazah, dan jenazah tersebut ditumpuk menjadi sebuah bangunan kecil. Gunung. Itu terlalu berdarah dan menakutkan. Gao Qilan tidak bisa menahan muntah saat melihat adegan ini. Chen Ping sedikit mengernyit, dan wajahnya menjadi sangat bermartabat. Dia tahu bahwa hanya ada satu kemungkinan terjadinya hal seperti ini, yaitu Mingli Wangcheng vs Yao Huangcheng. Perang telah dimulai. Adegan ini hanya akan terjadi dalam perang antara dua kota. Ji Yun, segera jatuhkan pesawatnya. Chen Ping memerintahkan Ji Yun. Ji Yun mengangguk, dan melihat pesawat itu jatuh menuju alun-alun kota Kekaisaran Iblis. Di kota Kekaisaran Iblis, banyak orang yang belum pernah melihat pesawat udara sebelumnya, jadi mereka semua berkumpul. Melihat ini, Yi He membawa Yixia dan segera lari ke tembok kota. Melihat Chen Ping keluar dari pesawat, Yi He berkata dengan semangat di matanya, "Tuan Chen, tentu saja. Kamulah yang kembali, hebat." Yixia memandang Chen Ping, terlihat sangat aneh, karena dia menemukan bahwa napas Chen Ping telah banyak berubah. Perubahan besar. Apa yang terjadi? Chen Ping bertanya pada Yi He. Asteris Tuan Chen, mari kita bicarakan hal ini di istana. Setelah Yi He selesai berbicara, dia memerintahkan Yixia untuk mengirim seseorang untuk mengurus pesawat itu. Setelah memasuki istana, Liu Ruyan, Yu Jiameng, tetua ketiga mendengar bahwa Chen Ping telah kembali, dan mereka juga. Mereka semua datang. Setelah berbasa-basi sebentar, Yi He berkata kepada Chen Ping, "Tuan, kota Kekaisaran Iblisku melancarkan serangan, meskipun itu hanya serangan tentatif, tapi kami juga menderita banyak kerugian. Serigala Lang Feng semuanya terbunuh dalam pertempuran." Ngomong-ngomong, wajah Yi He penuh kesedihan. Ketika Chen Ping mendengar bahwa Lang Feng telah meninggal, dia hanya bisa mengerutkan kening, dan matanya bersinar dengan niat membunuh. Dengan kekuatan Yao Huangcheng, bisakah ia menahan serangan Mingli Wangcheng? Kamera Chen Ping. Yi He menggelengkan kepalanya. Pada saat Hu Ben menduduki posisi Kaisar Iblis, banyak orang terbunuh di kota Kekaisaran Iblis, dan banyak orang melarikan diri, yang sangat mengurangi kekuatan kota Kekaisaran Iblis. Hampir tidak mungkin untuk memblokir serangan kota Raja Mingli, kecuali ada bala bantuan yang membantu. Tetapi di alam manusia surgawi, tidak ada yang membantu, tapi saya sudah meminta gadis Huo Feng untuk memberitahu kota raja lainnya, selama ini jika orang bersedia mengirim pasukan, Raja Li pasti akan mundur. Dia memberitahu Chen Ping tentang rencananya. Meskipun rencana ini bagus, Chen Ping masih melihat risikonya. Jika kota kekaisaran lainnya buru-buru menelan Yi He bersama-sama dan mengikuti Raja Li, maka alasan mengapa 3 kaisar dan 4 raja dari keduanya menjaga keseimbangan, dan tidak ada yang berani menyerang Yao Huangcheng dan Mingli Wangcheng adalah karena jarak yang jauh, ditambah fakta bahwa Yao Huangcheng dan Mingli Wangcheng berada dalam posisi kooperatif, satu pihak diserang. Keduanya berbahaya, pihak lain pasti akan buru-buru membantu. Oleh karena itu, kota kekaisaran atau kota kerajaan lainnya tidak cukup percaya diri untuk menghadapi keduanya pada saat yang sama. Tapi sekarang Mingli Wangcheng dan Yao Huangcheng menjadi bermusuhan, orang lain dapat memanfaatkan situasi ini dan memisahkan Yao Huangcheng dan Mingli. Li Wangcheng mencaplok satu per satu. Dan ada kemungkinan lain yaitu merekrut orang dari kota kerajaan lain, mungkin mereka akan bersatu. Mingli Wangcheng, telan kota kekaisaran iblis bersama-sama, dan bagikan rampasannya bersama. Ini juga sebuah kemungkinan, jadi kita harus waspada terhadapnya. Yi He juga tahu pro dan kontra dari ini, tapi selain metode ini, dia benar-benar bisa, aku tidak akan menemukan pembantu lain.